Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Dwi Arata Putri, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang conditional sentence. Sebelum kita masuk kepada materinya, sebenarnya apa sih conditional sentence ini? Jadi singkatnya, conditional sentence ini merupakan kalimat pengandaian. Jadi bisa mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi juga. Terdapat beberapa tipe di dalam conditional sentence ini. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam conditional sentence tipe yang pertama dulu ya. Di sini sudah ada rumus yang teman-teman bisa catat. Rumusnya if plus simple present tense, simple future tense. Nah, jadi di sini aku bakal bilang if plus simple present tense ini sebagai sisi sebelah kiri dan simple future tense ini sebagai sisi sebelah kanan. Kemudian bisa kita lihat di bawahnya NF itu apa sih? Nah, N ini merupakan apabila sentence atau kalimat itu merupakan kalimat nomina yang tidak mengandung verb, maka rumusnya subject plus to be is SMR. SMR karena to be-nya SMR karena kan simple present tense ya untuk sisi sebelah kiri, dan sebelah kanannya C plus will plus be plus object or complement. Nah, apabila sentence-nya itu merupakan kalimat verbal atau yang mengandung verb, maka sisi sebelah kirinya subject plus verb 1 dengan tambahan S atau IS. Kemudian sisi sebelah kanannya subject plus will plus verb 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya nih. Contoh yang pertama, if you are nice, people will be nice to you too. Nah, di mana sih kita bisa tahu ini merupakan conditional sentence? Jelas dong ya, dari if di depan itu. Kemudian you are nice. If you are nice itu merupakan simple present tense, kalimat nomina yang menggunakan to be are. Kemudian sisi sebelah kanannya kalau di nomina itu kan subject plus will plus be ya. Sesuai nih, subjeknya people plus will plus be plus complement nice to you too. Begitu pula dengan contoh yang di bawahnya tuh. If Neta doesn't study hard, she will fail the exam. Nah, ditambahkan S atau IS apabila itu ada nama gitu ya. Kemudian verb 1 yang jelas. Kemudian sisi sebelah kanannya subject plus will plus verb 0. She will fail. Fail ini merupakan verb 0. Nah, di sini jelas ya. Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan di dalam if conditional tipe yang pertama. Nah, kemudian kita bisa move nih ke if conditional tipe yang kedua. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk rumus conditional sentence tipe yang kedua. If plus simple past tense untuk sisi sebelah kiri dan simple past future untuk sisi sebelah kanan. Nah, perbedaannya dengan conditional sentence tipe yang pertama ada pada tensesnya ya. Kalau tipe pertama tadi kan menggunakan present, simple present. Kalau untuk tipe yang kedua ini menggunakan simple past tense. Kemudian apabila kalimatnya berupa nomina, tidak mengandung verb, maka sisi sebelah kirinya subject plus to be dengan menggunakan were. Kemudian sisi sebelah kanannya subject plus would plus be plus object or complement. Kemudian apabila conditional sentence tipe yang kedua ini berupa verbal atau mengandung verb, maka sisi sebelah kirinya merupakan subject plus verb 2 dan sisi sebelah kanannya subject plus would plus verb 0 plus object or complement. Bisa kita lihat di contohnya juga. If I were Agnes Mo, I would travel around the world. Nah, ini merupakan tipe kedua dalam if conditional berupa pengandaian ya. Bisa kita lihat di if I were, ini kan merupakan kalimat nomina tadi ya, dengan menggunakan to be were, pengandaian. If I were Agnes Mo,
jika aku menjadi Agnes Mo, kan tidak mungkin. Jadi ini hanya sebuah pengandaian saja. Jadi tahu ya perbedaannya, tipe yang pertama dan yang kedua. Kemudian kita bisa move ke dalam if conditional or conditional sentence tipe yang ketiga. Nah, bisa teman-teman lihat untuk rumus conditional sentence tipe yang ketiga ini, yaitu if plus past perfect tense untuk sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanannya past future tense. Dan apabila kalimat ini merupakan nomina, maka sisi sebelah kirinya subject plus had plus been, dan sisi sebelah kanannya subject plus would plus have plus been plus object or complement. Dan apabila sentence di dalam tipe yang ketiga ini merupakan kalimat verbal, maka subject plus had plus verb 3 untuk sisi sebelah kiri, dan sisi sebelah kanannya subject plus would plus verb 3 juga. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk semua tipe-tipe di dalam conditional sentence ini, bahwa tipe pertama menggunakan simple present, tipe yang kedua menggunakan simple past, dan tipe yang ketiga ini menggunakan past perfect tense. Kemudian kita lihat contoh di dalam conditional sentence tipe yang ketiga ini. If the incident had not happened, Aldi would have been with us. Jadi bisa kita ketahui bahwa ini tipe yang ketiga karena dia menggunakan had not happened. Nah, ini merupakan kalimat past perfect tense ya. Jadi bisa dipastikan bahwa ini if conditional tipe yang ketiga. Jadi itu materi mengenai conditional sentence. Semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti untuk teman-teman ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.